Jadi atau biasa dipanggil Pak Hayen, saya tinggal di Cengklong. Saya bergereja di GPDI Kota Bandar Lampung. Ya, ya. Pada sore hari ini tema khotbah kita, ya izinkan saya ya memberikan tema khotbah pada sore hari ini tentang karakter Allah ya atau karakter Kristus ya. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 1 ayat 26. Ya, saya bacakan ayatnya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang raya di bumi. Kalau kita baca nas ini saudaraku, kita melihat di sini kita itu adalah serupa dan segambar dengan Allah. Ya, Bapak Ibu mempunyai keluarga hari ini. Pastilah anak Bapak Ibu yang mempunyai ciri karakter yang sama dengan Bapak Ibu ya. Pasti sebenarnya nas ini mengatakan bahwa kita ini adalah gambar ya, rupa dan gambar. Artinya kita ini memiliki ciri-ciri Allah atau karakter Allah. Pasti sebenarnya serupa dan segambar dengan Allah. Ya, kita ini sangat bersyukur Bapak Ibu ya. Karena apa? Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya kita ini makhluk sempurna ya. Makhluk yang diciptakan Tuhan yang sempurna. Kita boleh bersyukur Bapak Ibu ya. Karena serupa dan segambar Allah dengan Allah ini, kita juga memiliki sifat karakter Allah sebenarnya. Tapi apa yang terjadi di Taman Eden Bapak? Karakter Allah ini telah dirusak oleh yang namanya kuasa kegelapan atau iblis. Bagaimana manusia itu diperdaya ke taman itu dan jatuh ke dalam dosa. Sebenarnya dosa di Taman Eden itu bukan tentang makan buah saudara, tapi tentang ketaatan. Ya. Manusia tidak taat dan melakukan dosa di Taman Eden. Ya. Bukan masalah buah saudara ya, tapi masalah ketaatan saudara. Mari kita belajar pada sore hari ini karakter apa aja yang harus kita miliki ya saudara ya, untuk kita serupa dan segambar dengan Allah. Jangan kita justru sebaliknya saudara ya, kita mirip yang lain saudara ya. Kalau kita bercermin di cermin ya, nggak mungkin wajah orang lain saudara. Ya, Pak Edo bercermin namanya, pasti wajah Pak Edo. Ya. Tapi kalau Anda lihat wajah mertua Anda punya masalah. Ya, artinya Anda punya kepahitan dengan mertua, saudara ya. Anda lihat siapa lagi saudara? Bukan wajah Anda, wah itu berbahaya. Ya. Jadi kita mau serupa dan segambar dengan Allah. Hari ini, sore ini, Bapak Ibu ini sudah apa ya? Ikut pada karakter Allah. Ya. Memuji, menyembah, datang ke tempat ini, ya. Kita ini orang yang sedikit, maksudnya apa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Artinya Bapak Ibu di sini orang yang terpilih sebenarnya. Ya. Amin. Sore hari ini mungkin banyak orang yang ke mall, ya, tidak beribadah. Ya di sini ke mall boleh sih, terserah Bapak Ibu ya. Cuma jangan lupakan Tuhan, ya. Jangan karakter ini hilang dari hidup kita. Ya. Apa tujuan dari karakter kita ini ditulis pada nas ini? Adalah menuju ke Firdaus. Ya. Bapak Ibu mau ke Firdaus? Mau dong. Ya. Ya. Sudah tepat Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke tempat ini. Ya. Mari kita belajar karakter selanjutnya Bapak Ibu. Kita
Kita buka nas kita ya dalam Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Saya bacakan ayatnya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Membawa damai ini ada dua versi. Membawa damai yang satu membawa keonaran. Ya. Karakter ini harus ada dalam hidup kita, membawa damai. Yang satunya apa? Pembuat onar, Bapak Ibu ya. Membuat keributan. Kalau membawa damai itu gimana sih, saudara? Kalau membawa damai itu ya, kalau kita datang ke sekumpulan orang ya, mereka menerima kita dengan baik ya. Kalau nggak ada kita kayaknya nggak enak gitu, saudara. Tapi kalau ada kita kayaknya ada damai, saudara ya. Bukan sebaliknya, saudara. Ya. Kita datang di tempat sekumpulan orang ya, orang pada kabur, saudara ya. Pada takut sama kita. Kenapa? Kita pembuat onar. Jadi karakter Allah ini harus ada dalam hidup kita. Tuhan datang ke dalam dunia ini, udah pasti saudara, membawa damai. Udah pasti membawa damai. Kalau Allah itu kasih, kita juga kasih saudara. Bisa melakukannya kalau kita mau ya. Kalau Allah itu mengampuni, kita juga bisa mengampuni saudara. Kalau kita mau, ya itu ciri karakter Allah saudara. Ya, jadi pembawa damai. Kita nggak mau saudara ya, membuat kekacauan ya. Membuat kekacauan ini gimana ya, nggak disukai orang saudara. Ya. Contohnya ada 100 orang ya di tempat ini. Saya bilang sama dia, kamu sebutkan ya. Saya bilang ayam gitu. Coba kita mau dengar ke 100 orang dia ngomong apa? Ngomongnya lain banget. Katanya apa? Ayam goreng enak rasanya. Padahal tadi saya bilang ayam. Nah ini hanya ya, pembuat onar ini bisa fitnah, ya, bisa berkata-kata jahat, ya. Jadi kita nggak mau karakter ini. Kita mau membawa kayak saya dekat Pak Endo, Pak Pendeta. Saya merasa damai. Kayaknya damainya nggak hilang-hilang saudara. Iya loh. Benar. Coba kita dekat sama orang yang kayaknya kalau bahasanya benar-benar bilang kecot saudara ya. Oh kita nggak suka saudara, benar. Kita mau deket dia aja dia udah kemana, takut kita gitu. Karena membuat onar saudara ya. Membuat onar ya gitu. Ya, yang berikutnya saudara. Mari kita baca ayatnya dalam Efesus 2 ayat 13 dan 14. Efesus 2 ayat 13 dan 14. Ya, ada yang sudah berdapat? Amin. Saya baca ayatnya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah menghubungkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi karakter yang kedua, saudara. Yang pertama tadi pembawa damai, saudara ya. Karakter yang kedua itu membangun jembatan, bukan tembok. Ya. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi jembatan bagi kita. Ya. Orang yang berdosa ini bisa memanggil ya Aba ya Bapa. Ya. Karena Tuhan Yesus menjadi jembatan bagi kita. Bukan menjadi tembok, saudara ya, hari-hari ini. Banyak orang, saudara ya, contoh saudara. Kadang-kadang penuh dengan kesombongan. Apalagi banyak duit saudara ya, apalagi punya jabatan saudara, apalagi punya pangkat. Kadang-kadang begini saudara, saya maaf ya saudara ya, saya nggak mau berteman sama dia, maaf ya, gembel ya, saya orang kaya, nggak mau saya berteman sama dia. Ini namanya membangun tembok ya.
bukan membangun jembatan. Jadi karakter Tuhan itu membangun jembatan, bukan membangun tembok pemisah. Ya. Ini bukan karakter Tuhan, ya. Dan kita harus membangun jembatan. Untuk apa kalau kita membangun jembatan? Ya banyak orang lalu lalang di sana, ya. Mungkin yang jaraknya jauh jadi dekat, saudara, ya. Jadi gampang, saudara. Jadi kita disukai banyak orang, ya. Harus membangun jembatan. Membangun jembatan ini kadang-kadang hal yang sepele, saudara. Tapi di dalamnya ada kehidupan. Kok bisa begitu, Pak Ayen? Ya. Saya mau cerita sedikit. Ya. Di luar negeri sana ada suatu perusahaan. Ya. Wanita ini Kristen. Ya. Dia setiap hari kalau masuk kantor dia menyapa sapa. Dia bilang begini, selamat pagi Pak. Nanti pulang dia bilang selamat sore Pak. Hati-hati di jalan ya Bu. Gitu. Setiap hari bertahun-tahun dia lakukan. Ya, dia membangun hubungan, relasi dengan ya kalau kita lihat satpam kayak apa sih gitu kan, anggapnya remeh saudara ya. Tapi dia setiap hari mengatakan selamat pagi Pak, kalau selamat sore Pak. Dia membangun hubungan, dia membangun jembatan. Suatu ketika, suatu sore dia bekerja. Dia datang pagi, dia mengucapkan selamat pagi Pak, selamat pagi. Tapi waktu sore itu saudara, kenapa ini wanita ini pulang nggak mengucapkan selamat sore sama saya, nggak ketemu sama saya katanya gitu loh, Bapak Ibu. Tapi dia pikir mungkin dia terburu-buru pulang kali gitu ya. Padahal wanita tersebut, saudaraku, dia ada mengambil sesuatu di kulkas. Kalau di luar negeri kulkas segede ini saudara ya, bukan kecil-kecil kayak kita ya. Itu namanya showcase saudara. Dia mengambil sesuatu akan dikeluarkan buat nanti pagi, buat riset saudara. Ketika dia masuk, dia lupa saudara, mengganjal pintunya dan dia terkurung di dalam. Dia benar-benar kan tebal pakai. Kalau pendingin itu tebal saudara. Kalau kita benar-benar dia tidak akan kedengaran dari luar gitu. Jadi karyawan semua udah pulang, sahabat juga pulang. Tapi di tengah jalan dia berpikir terus, dia nggak menyapa saya sore ini. Ada apa dengan dia? Tiba-tiba dia balik kendaraannya, dia balik ke pabrik itu saudara. Dia periksa semua ruangan, nggak ada orangnya bro. Cuma satu ruangan yang belum dia periksa, yaitu cold storage itu, tempat pendingin itu. Dia buka, oh benar ada di dalam. Ya udah hampir mati saudara dia. Tapi dia diselamatkan. Gara-gara pas selamat pagi doang, mengucapkan selamat sore, selamat pagi saudara. Tapi dia membangun hubungan ya. Jadi karakter Tuhan ini harus ada dalam hidup kita. Amin. Ya, ciri-ciri Tuhan yang membangun saudara hubungan dengan sama. Akhirnya apa? Kita mendapatkan kehidupan, kita mendapatkan keselamatan. Ya. Selanjutnya, mari kita baca Ibrani 13 ayat 1. Yang tadi yang pertama membawa damai, yang kedua membangun jembatan. Yang ketiga kita membangun tim, bukan persaingan. Bapak Ibu ya. Oke, kita baca ayatnya Ibrani 13 ayat 1 Bapak. Ibrani 13 ayat 1, saya bacakan ayatnya. Peliharalah kasih persaudaraan. Ya. Jadi yang ketiga, kita membangun tim, bukan persaingan. Ya. Hati-hati dengan persaingan Bapak Ibu ya. Kenapa Lucifer jatuh dari surga? Karena dia membangun persaingan. Ya. Bukan sibuk menolong Allah dalam pelayanan, dia juga sibuk mau disembah. Ya. Dia juga sibuk ya menjatuhkan semua para malaikat, memberikan provokasi kepada Allah. Ya. Jadi kita ini dalam membangun persaingan Bapak Ibu ya. Kita dalam gereja ini harus membangun apa? Amin. Maaf.
solid Bapak Ibu. Kalau yang satu sakit atau satu yang kekurangan, kita tolong ya. Satu nggak bisa puji penyembahan, kita ajari Bapak Ibu ya. Apalagi nggak bisa bawa firman, kita ajari Bapak Ibu ya. Apalagi itu sakit, ayo kita bareng-bareng. Dia kerasukan setan seperti itu tadi bilang, kita doakan. Nah, itu tim Bapak Ibu ya. Bukan persaingan ya. Kalau persaingan saya yang paling baik, yang lain dulu ya. Jadi kita harus membangun tim, saudara-saudara ya. Memang Bapak Ibu dalam membangun tim ini tidak mudah ya. Kadang-kadang kita ngomong ya, katanya menyerah. Kita menasihati, katanya menyerah, saudara ya. Kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita nggak tahu, katanya kamu sok pinter, sok tahu kamu. Nah, berbahaya saudara. Jadi kita harus membangun tim, bukan persaingan. Ketika kita melayani Bapak Ibu, pasti ada gesekan. Saya yakin. Pendapat kita beda aja saudaraku, orang bisa marah. Pendapat kita beda dengan yang lain, bisa ngambek Bapak Ibu. Itu harus kita akui. Di dalam tim pasti ada gesekan. Ada yang terlambat, ya, kita marah. Sementara mau WL yang belum datang, ini sulit Bapak Ibu. Artinya kita mengalami gesekan, ya, mengalami apa? Ada bisa marah gara-gara tim ini saudara ya. Nah, saya mau kasih cerita ilustrasi tentang tim ini saudara. Mungkin Anda bisa menceritakan. Di Eropa terjadi musim salju dari pagi sampai sore. Salju itu begitu lebat saudara ya. Ada sekumpulan landak saudara ya. Sekumpulan landak, tahu landak ya? Yang ada durinya itu, tahu ya. Kita bukan landak ya saudara ya. Kita manusia sempurna ya. Kita bukan landak ya. Tapi dari cerita ilustrasi ini kita bisa mengambil hikmahnya tentang pelayanan, tentang tim itu sendiri. Mereka udah kedinginan dari pagi sampai sore. Udah akan tutup salju Bapak Ibu ya. Tutup salju. Pemimpin yang bilang ya. Ini bahasa landak ya, bahasa manusia ya. Coba saya cari dah, mungkin ada tempat berteduh, mungkin ada gua kali ya yang kita bisa menyelamatkan jiwa kita kata mereka. Dicari tuh pemimpin mereka. Dapat saudara sebuah gua, saudara ya. Kata pemimpinnya, ayo kita ke gua, kita berteduh di sana. Ketika mereka masuk ke dalam gua tersebut, badan mereka jadi hangat. Mereka tidak jadi mati saudara. Kalau mereka di luar terus, mereka pasti mati kedinginan. Ya. Ketika mereka badannya hangat, mereka nggak mati dong, ya. Mereka selamat dong. Ya. Tapi dari belakang terdengar suara saudara. Aduh, kenapa? Kata pemimpinnya. Duri kamu kenain saya, katanya. Saya juga kena duri kamu, katanya gitu. Nah, inilah dalam pelayanan, Bapak. Terkadang ada gesekan. Terkadang nggak enak kita saudara. Kadang-kadang kita memberikan masukan salah saudara. Tapi kita tinggi saudara. Mari kita memberikan pengampunan. Mari kita memberikan maaf. Mari kita menjalankan kasih saudara. Kasih ke saudara ini saudara ya. Jangan kita mau menas diri saudara. Tim itu nggak bisa. Tim itu harus bekerja sama. Ya, di dalam kerjasama itu, dalam kesatuan itu, udah pasti saudara ada mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Pasti saudara. Ya. Jadi mari kita bangun tim, bukan persaingan. Ya. Selanjutnya, ya, berbahagialah orang yang suci hati, karena dia akan melihat Allah. Artinya karakter selanjutnya, ya, karakter Allahnya suci saudara. Kita harus hidup suci saudara. Kalau mau ke Firdaus tidak mudah saudara. Hari ini kita mungkin suci di sini ya, kudus di sini ya. Orang suci itu bukan pakaian yang putih-putih, bukan. Belum tentu saudaraku dia pakaian putih-putih, jubah putih, dia itu kudus, dia suci, bukan. Belum tentu Pak Ibu ya. Belum tentu Bapak. Jadi kalau Anda atau kita sekalian
ingin melihat Allah, ya, harus suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat. Artinya kalau kita nggak suci, dapat nggak kita melihat Allah? Oh, nggak bisa. Sorry saudara, ibu ya, bukan saya yang katakan, jadi firman Tuhan. Ya. Yang selanjutnya, kekudusan. Kuduslah engkau sebab aku kudus, kata Tuhan. Artinya, kalau kita nggak kudus Bapak Ibu, kau nggak bisa melihat Allah. Ya. Kalau hidup kita kudus di gereja aja, di luar nggak karu-karuan, menurut aku ya, nggak bisa kau melihat Allah. Ya. Jangan main-main dengan kesucian, kekudusan, ya. Seperti Yusuf, saudara. Pernah dengar cerita Yusuf? Yusuf begitu disergap oleh tante Potifar. Ya kan Potifar kalau laki ya, kalau istrinya pasti tante Potifar dong, ya kan? Tante Potifar pasti dong, nggak mungkin, ya kan? Bukan om Potifar yang ganggu, bukan, tapi istrinya. Ketika dia disergap oleh tante Potifar, Alkitab mencatat rumahnya sangat sepi sekali. Kalau sekelas tante jenderal, sekelas jenderal nih ya, om Potifar sekelas jenderal, nggak mungkin pembantunya satu gitu. Paling 10 kalau nggak 5 pasti gitu. Karena dia orang berpangkat nih Potifar nih, ya pasti rencana hari itu dia mempunyai rencana untuk menyergap Yusuf. Ya panggil tuh pembantunya, bapak sini, ada apa? Beli korek api ke Bandung. Ini duit 3 hari kau jangan pulang-pulang. Ya. Kau babang sini beli garam ke Serang. Jauh amat. Di tengah-tengah makanya korek api, garam semua ada. Ya. Dipanggil lagi. Kau beli beras ke Bogor. Mana di tangga juga makanya beras. Coba. Tapi cerita saya ini bukan cerita hayalan. Cerita saya di rumah Alkitab. Alkitab mengatakan sangat sepi sekali. Artinya tante Potifar punya rencana jahat. Ya, kalau saya mau tanya sama bapak-bapak, kalau hari itu posisi Anda di situ, apa yang Anda lakukan? Diembat lah. Coba bapak yang di belakang, kalau posisi Anda seperti Yusuf, apa yang Anda lakukan? Yo, jangan munafik kayo. Cuma ada 2 kemungkinan Bapak Ibu ya. Cuma ada 2 kemungkinan Bapak Ibu. Kita lari kepada Tuhan berdoa, apa kita lari mendekat kepada tante Potifar? Ya ini berbahaya, jangan Bapak Ibu ya. Ya. Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita nggak mempunyai atau ciri-ciri Allah ya. Kita bukan segambar lagi dengan Allah, tapi segambar dengan itu kuasa kegelapan. Ya jadi ketika Yusuf digoda, ya, dia mampu, dia kuat. Kalau menurut saya nih Om ya, orang mati dibangkitkan lebih dahsyat ini. Kalau menurut saya, orang mati bangkit nggak ngapa-ngapain, tapi Yusuf luar biasa iman. Iya kalau menurut saya ya, orang mati dibangkitkan itu biasa, dia nggak ngapa-ngapain. Tapi Yusuf, mau apa ya? Dia mampu, ya, dia menjadi pemenang, ya. Akhirnya apa? Dia dipercaya, ya, oleh raja. Hebat nggak? Hebat.